Jadi daripada ya kita terjebak dalam impian, oke, saya 1 juta nih, saya masukin kripto, saya cari koin micin, ya Meta AI dan lain sebagainya, ntar saya bisa jadi sekian. Impian seperti itu ya, itu nggak semudah dan juga nggak segampang yang teman-teman bayangin, karena faktornya ini sangat banyak sekali ya, Ya, apalagi betul. keberuntungannya sangat gede. Mending kita perbesar income ya, kita fokus ya, cari 30-50% dalam 1 tahun, tapi compounding ya, nully, itu baru kita bisa grow secara finansial. Ya Setuju. memang gamenya ini lama, jangan berharap Jangan cepat. ngejar 30% per bulan teman-teman. Yes. Ujung-ujungnya kebakar yang seperti itu. Kita pun dalam berinvestasi tidak pernah aim lebih dari 30% gitu. Dengan size kita sekarang 30% kita udah very happy ya bro ya. Yes. Per tahun 30% we're very happy. Nah jadi teman-teman harus paham, kalian harus fokus ke apa yang kalian bisa kontrol. Yang kalian bisa kontrol tuh apa? Satu, kerja keras, itu kalian bisa kontrol. Yang kalian nggak bisa kontrol tuh apa lagi? Oke, gua nggak bisa kontrol gua dilahirin pintar atau enggak. Tapi lu bisa kontrol untuk hari ini gua mau kerja tanpa malas-malesan. Nah nextnya mungkin kita akan bahas dulu bro, price action dari Ethereum ini sendiri. Karena Oke. dia seems to be lagging, dan ini koin yang banyak orang pegang, backhold dari bear market bro. Sebenarnya Ethereum itu salah satu koin paling banyak yang di backhold dari bear market. Yes, karena Ketika FTX jatuh, orang malah kabur dari Solana dan beli Ethereum waktu itu. ya, yang terjadi sekarang ya, Ethereum ini aset yang saya bilang serba salah ya. Ya. Dimana Dencun upgrade itu berjalan dengan sukses ya. Gas fee-nya ini turun dengan signifikan. Ya. Tapi karena gas fee-nya turun ya, jumlah Ethereum yang dibakar ini juga semakin sedikit, sehingga yang terjadi dia itu inflationary ya. Itulah mengapa ya harganya cenderung susah naik. Jadi satu-satunya cara ya Ethereum ini untuk bisa survive di sini yaitu adalah dia memperoleh yang namanya active user yang lebih banyak, semakin banyak digunakan. Tapi dengan adanya ya Solana, dengan adanya Sui, dengan adanya Sei, dengan adanya Aptos, ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat sekali di jaringan layer 1. Itulah mengapa ya Ethereum ini tergantung ya usernya. Tapi balik lagi, orang itu tidak meng-highlight ya seberapa kuat ya fundamentalnya Ethereum, tapi mereka hanya melihat price actionnya. Kalau kita lihat ya Polychain ya, itu ya ini kita lihat ini ya chartnya dulu ya. Saya masih suka ya dengan Ethereum di sini, dan kalau kita ngomong ya banyak sekali jaringan-jaringan yang dibangun itu di atas Ethereum ya. Bahkan kalau kita ngomong ya, mungkin saya nggak bisa sebut platformnya, tapi betting market ya paling besar ya di dunia ya yang decentralized itu pun juga dibangun di jaringan Ethereum. Itu menunjukkan apa? Kalau real use case-nya ini sebenarnya tinggi, tapi orang kurang meng-highlight. Karena memang harga yang naik ya berbagai layer 1 itu ya disebabkan ya oleh jaringan-jaringan yang lebih murah. Tapi kalau secara fundamental yang dipakai smart money yang besar, jaringan besar, yaitu selalu Ethereum jagoannya. Kalau price action wise ya monthly is still okay. Ini Belum kemana-mana. Ada yang komen bro, Ganil Akbar, margin call titik-titik kaya. Itu gini ya teman-teman ya. Kita nggak pernah encourage bahwa kalian dengan nonton margin call kalian akan jadi kaya. Ya. Yang kita sajikan tuh hanya data, informasi dan fakta di sini. Jadi kalau kalian bisa mencerna informasinya dan kalian mendapatkan keuntungan, kalian jangan terima kasih kepada kita, terima kasih kepada diri kalian sendiri. Benar. Ya. Dan kita tuh sebenarnya hanya mengkurasi ya bro ya. Benar. Memang dari data-data yang kita lihat Dan data terbaik yang kita ya, kumpulkan. berdasarkan expertise kita selama ya bertahun-tahun di pasar kripto. Ya Jadi mungkin kaya bro, tapi kaya hatinya. ya mungkin yang lebih kaya hatinya ya dibanding duitnya ya. Benar, nggak apa-apa. Jadi kita nggak pernah mau ngajarin kalian untuk cepat kaya di sini. Benar. Ya. Gua bingung kalau orang ngerasa kayak ada yang mikir bahwa kripto itu adalah barang FOMO. Menurut gua enggak ya. Kripto itu bukan cara untuk jadi kaya secara cepat. Itu kebetulan expertise kita. Nah tadi gue akan sambung ke pertanyaan yang menarik. Mendingan jadi trader atau investor? Jawabannya itu adalah dua hal yang berbeda. Setuju. Ya. Apakah ada trader yang kaya? Ada. Apakah ada investor yang kaya? Ada. Ada trader yang rugi? Ada. Ada investor yang rugi? Jawabannya juga ada. Benar. Lo mau bandingin trader sama investor? Oke. Steve Cohen itu adalah trader. Hebat nggak dia? Hebat. Ya. Warren Buffett adalah investor. Hebat nggak? Hebat. Ada nggak investor yang duitnya lebih sedikit dibanding trader? Ada. Mohnish Pabrai orang India ikutin Warren Buffett tapi hartanya lebih sedikit dibanding George Soros atau Steve Cohen. Jawabannya tergantung ilmunya gitu ya. Yes. Kalian jagonya nih kungfunya di mana? Karena ada orang yang bikin Centurion Capital fokusnya cuma oil and gas bro. 20 tahun. Ya. Purely satu pair doang trade-nya. Oil and natural gas. Ya. Kaya sekali. Dia bikin return 50% tahun ke tahun. Oil turun dia short 2016, naik dia long. Kita itu jagonya di pasar kripto teman-teman. Yes. Fokusnya di pasar kripto.
Tapi kita kalau strategi kita coba semuanya. Ya. Gitu. Yang penting cuannya di pasar itu style kita. Tapi kalau kalian memang punya style lain, gue nggak masalah gimana. Benar. Menurut tuh perlu didebatkan nggak? Mana Karena- bagus mana kemana gitu. Karena gini ya, satu, nggak semua orang itu berhak jadi trader. Ya. Tapi semua orang itu berhak jadi investor. Tingkat kegagalan dari trader itu 97%. Ya. Tingkat kegagalan dari pengusaha yaitu 95%. Ya. Kalau kita ngomongin stylenya ya, saya dan Bro Timothy ini beda. Beda ya. style kita. Bro Ya, Timothy ya jangka panjang, oke, punya long term vision dan hanya fokus ke satu aset. Ya. Sementara saya ini gatel ya dengan opportunity. Ya. Kayak minggu yang lalu saya bro ini ada Meta AI, Iya. semua naik nih. Ya saya bikin wallet 50.000. Tebar ya. thread gitu. Thread ya naik berkali-kali lipat lah. Yes. Tapi dia nggak tertarik. Ya mending saya beli Bitcoin. Ya. Ya. Kalau saya itu selalu lihat, oke ini naratifnya apa? Oke ini Celestia menarik. Oh ini, nah, karakternya berbeda-beda. Ya. Ya, setuju. Tapi apakah lebih kaya investor? Ya sebenarnya iya. Kalau Investor tuh track bisa record lebih iya. baik. Iya. Tapi gini deh, menurut gua ada bedanya nggak sih 1 billion sama 100 billion? Menurut Iya, gua nggak ada sama bedanya. aja ya. Karena ini data yang menarik ya dari Trade Society ya. Ya. Hanya 1% trader itu yang bisa memperoleh keuntungan bahkan. Ya. 3% ini bertahan bro, tapi yang untung itu 1%. Ya. 2% ini mungkin tetap bertahan tapi nggak rugi. Setuju. Ya ini datanya ya. Hanya 7% yang masih bertahan setelah 5 tahun. Oke. 80% keluar setelah 2 tahun pertama. Yes. Dan 40% ini hanya coba-coba 1 bulan terus habis itu keluar. Nyerah. Itulah mengapa ya. Ya viewer margin call ini drop. Kurang lebih 50% dari top peaknya ketika di Maret. Tapi karena memang di Maret itu top of mind crypto itu lagi paling tinggi ya. Mind share crypto itu dari yang paling tinggi di Maret. Ya, dan Tapi itu nggak orang-orangnya masalah. bosen. Dan menyerah karena ternyata sulit.